The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Sekali lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And halo para Tama, kembali lagi di channel Dunia Tama, Dunianya Tans Manajemen. Masih dari Kuningan, saat ini kita berada di sebuah tempat, di sebuah gedung yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Ya, tepat sekali, saat ini kita sedang berada di Gedung Perundingan Linggarjati yang berada di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Wisata virtual kita kali ini adalah wisata sejarah yang akan menceritakan tentang bagaimana dan seperti apa Gedung Linggarjati ini. Oke para Tama, langsung aja kita lihat-lihat di bagian dalamnya yuk. Hujan yang sangat deras membuat suasana menjadi semakin syahdu para Tama. Mengingat kembali di tahun 1947 pada saat Indonesia melakukan perundingan dengan Belanda dan menghasilkan beberapa keputusan seperti pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Selain itu, juga terkait dengan perjanjian Republik Indonesia dan Belanda yang akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat para Tama, di mana salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Terakhir, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Dan sekarang kita mau kasih informasi tentang sejarah dari Gedung Linggarjati itu sendiri ya para Tama. Nah, supaya kita tahu nih para Tama, dalam sejarahnya Gedung Perundingan Linggarjati ini pernah berkali-kali beralih fungsi, mulai dari gedung perundingan sampai dengan museum seperti sekarang ini. Awalnya, gedung perundingan ini merupakan rumah dari seorang perempuan yang bernama Ibu Jasitem para Tama, yang dinikahi oleh pengusaha gula dari Belanda yang berada di wilayah Cirebon. Kemudian, rumah ini dibeli oleh seorang pengusaha gula juga yang bernama Mr. Van Os dari Sindang Laut, dan direnovasi menjadi semi permanen pada tahun 1921 para Tama. Lalu beberapa tahun kemudian bangunan ini dijadikan sebuah hotel yang bernama Hotel Rustoord di tahun 1935 oleh keluarga Van Os. Kemudian diubah kembali menjadi Hotel Hokai Ryokan pada saat penjajahan Jepang tahun 1942 para Tama, dan terakhir menjadi Hotel Merdeka di tahun 1945.
Linggarjati ini juga sempat menjadi markas Belanda sekaligus hotel di masa kedatangan kembali Belanda ke Indonesia setelah masa kemerdekaan. Kemudian pernah juga menjadi sekolah rakyat dari tahun 1950 sampai dengan 1975. Dan selama setahun kemudian, pada tahun 1975 sampai dengan 1976, gedung tersebut tidak dihuni sama sekali ya para tama. Dan sejak saat itu sampai dengan sekarang, bangunan tersebut dijadikan sebagai cagar budaya yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kuningan para tama. Oke, nah sekarang supaya kita tahu juga nih para tama, jadi pelaksanaan perundingan Linggarjati yang dilakukan di Kabupaten Kuningan tersebut awal mulanya digagas oleh seorang Menteri Sosial Perempuan pertama di Indonesia yang bernama Ibu Maria Ulfa Subadio Sastro Satomo. Nah, beliau ini merupakan anak dari mantan Bupati Kuningan dan sekaligus Menteri Sosial Perempuan pertama periode Kabinet Syahrir 1 dan 3 dari bulan Maret sampai dengan Juni tahun 1946 dan sampai dengan Oktober 1946 sampai dengan Juni 1947. Jadi ada alasan unik nih kenapa dipilihnya lokasi Kuningan ataupun gedung Linggarjati tersebut sebagai tempat untuk perundingan antara Indonesia dan Belanda. Yang pertama itu karena lokasinya memang netral dan berada di tengah-tengah antara pusat pemerintahan di Yogyakarta dan di Jakarta para tama. Kemudian Kabupaten Kuningan juga masih memiliki hawa yang sejuk, yang tenang dan asri, sehingga dianggap sangat kondusif untuk melaksanakan perundingan kemerdekaan antara Indonesia dengan Belanda. Nah, para tama ini market ya pada saat pelaksanaan perundingan Linggarjati, dan di museum ini juga masih terpasang meja berikut juga nama-nama yang saat itu hadir sebagai perwakilan Indonesia, perwakilan Belanda, dan juga sebagai penanggung jawab yaitu dari negara Inggris. Untuk perwakilan dari Indonesia saat itu diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua. Beliau ditemani oleh Aka Gani, Susanto Tirto Projo, dan Bapak Muhammad Rum. Sedangkan dari pihak Belanda diwakili oleh Wim Sermerholm sebagai ketua dan ditemani oleh Max von Pol, H.J. van Mock, dan F. de Beer. Sedangkan dari Inggris sebagai penanggung jawab diwakili oleh Lord Killian. Nah, para tama, secara keseluruhan gedung ini memang asri banget para tama. Ya cocok banget sih kalau pada saat itu dijadikan sebagai hotel ya. Karena di sini memiliki halaman yang sangat luas dengan banyak pepohonan dan juga tanaman-tanaman yang rimbun yang memberikan kesan segar dan sejuk para tama. Dan terlebih lagi lokasinya itu berada di kaki Gunung Ciremai yang memiliki udara yang masih segar dan bersih.
Untuk dapat masuk ke Museum Gedung Perundingan Linggarjati ini, kalian cukup dengan membayar Rp3.000 saja para tama. Kalian sudah bisa masuk ke dalam dan berwisata sejarah, karena di sini memang akan membuat kita serasa berada di tahun 1947 dengan bangunan bergaya kolonial, dengan kursi-kursi antik dan klasik, serta interior lainnya yang masih sangat klasik banget ya para tama. Hal ini pastinya membuat bulu kuduk saya juga agak sedikit merinding. Tapi nggak usah khawatir para tama, karena di sini pencahayaannya juga sangat terang dan kita nggak usah takut kalau masuk ke museum. Walaupun atmosfer yang kita rasakan ya memang seperti kita kembali atau kita merasakan tahun pada saat itu. Oke para tama, mungkin sekian dulu ya liputan kita dari Gedung Perundingan Linggarjati Kabupaten Kuningan. Buat kalian yang penasaran dan ingin merasakan atmosfer sekaligus juga ingin tahu banyak tentang sejarah kemerdekaan Indonesia di masa lampau, kalian bisa langsung datang aja ke sini hanya dengan tiket Rp3.000 saja para tama. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Dunia Tama huruf kecil semua ya. Dan aktifkan tanda loncengnya supaya kalian bisa selalu menyaksikan video kita. Dan kita juga tetap semangat untuk menyajikan video-video lainnya yang bermanfaat dan menghibur buat kalian. Oke para tama, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih buat kalian juga yang sudah subscribe. Tonton selalu video-video Dunia Tama. Terima kasih para tama, and dadah.